Sebagai film horor komedi, Ghost in the Shell berhasil memunculkan guyonan anti-slapstick, malah terbilang absurd bin awkward yang tololnya saya pun terbawa suasana dan menjadi korban komedi film ini. Cerita film ini ada yang bunyi kayaknya sama energinya paling negatif. Salam sinema sahabat sinemalogi. Film Ghost in the Shell adalah film horor komedi yang disutradarai Joko Anwar. Film ini dibintangi Abimana Arya Satya, Andy Arfian, Lukman Sardi, Mike Lukok, Yoga Pratama, Morgan Oey, Aming Sugandi, Tora Sudiro, Dimas Danang, Almanzo Konoralma, Magistus Miftah, Ho Yu Hang, Bron Palarai, Kiki Narendra, Haidar Salis, Rio Dewanto, Arswendi Bening Suara, Faiz Fishal, Ical Tanjung, dan lain-lain. Di dalam lapas Labuhan Angsana, para napi hidup dengan masalah setiap hari, penindasan dari pejabat lapas, serta permusuhan dan kekerasan antar tahanan. Suatu hari, setelah seorang napi baru masuk, satu persatu napi mati dengan cara yang sangat mengerikan. Setelah mengetahui bahwa ada hantu yang membunuh orang dengan aura atau energi yang paling negatif, para napi berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk membuat aura mereka tetap positif. Tapi tentunya sangat sulit tetap positif di penjara yang penuh ketidakadilan. Hingga mereka sadar satu hal yang sepertinya tak mungkin tapi harus mereka lakukan untuk tetap hidup, yaitu bersatu untuk melawan penindas, bahkan hantu sekalipun. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Ghost in the Shell hadir dengan suguhan perpaduan unik horor komedi dengan sindiran sosial yang tajam. Kali ini Joko Anwar tidak lagi melakukan pendekatan cerita dengan menggunakan elemen horor teori sekte sesat atau kehantuan Jawa, tapi lebih kepada menciptakan entitas tak kasat mata yang baru, yang tentu saja bisa setting sedemikian rupa hingga sepanjang film pun sosoknya tak pernah nampak, namun memiliki teror yang mencekam sekaligus mematikan, yaitu beberapa kematian brutal yang dipola menjadi semacam seni instalasi. Film ini nggak kejebak pada jump scare. Jujur, film ini sudah semenegangkan itu dalam bertutur. Sebagai film horor komedi, Ghost in the Shell berhasil memunculkan guyonan anti-slapstick, malah terbilang absurd bin awkward yang tololnya saya pun terbawa suasana dan menjadi korban komedi film ini. Cerita film ini dipuji-puji karena menggabungkan elemen absurd dengan kritik keras terhadap sistem pemerintahan yang bakekok, mentertawakan segala kebobrokan, bahkan dengan telak menyindir beberapa birokrasi yang disenggol dengan sangat niat dan akurat. Meski sayang, pengembangan kisahnya yang dibikin semudah itu permasalahan untuk bisa dipecahkan, ya bisa jadi namanya juga film komedi. Joko Anwar menggabungkan gaya horor dengan memberikan esensi gore yang dieksplor melalui pendekatan instalasi kengerian yang sangat artistik. Mungkin akan ada beberapa penonton yang merasa keberatan dengan senggolan-senggolan sarkas terkait beberapa dialog yang bawa-bawa masalah politik di negeri ini. Joko Anwar seakan gak ragu-ragu menjadikan korupsi sebagai bagian dari premis cerita. Ya, bagi saya korupsi adalah terah tertinggi dari kasta genre horor melebihi horor pocong. Santet-santetan, apalagi cuman sekedar horor lagu-laguan Abdi Teh Ayana. Ya, ini juga langkah berani Joko Anwar yang bisa diikuti oleh seniman lain untuk bisa bersuara melawan segala bentuk oligarki, korupsi, nepotisme, dan pemiskinan secara struktural yang dijelaskan di sepanjang film. Ghost in the Shell berhasil menyeimbangkan porsi horor dengan komedi, meski horornya sendiri lebih banyak fokus pada kengerian gore yang menjadi puncak kenikmatan di setiap pembantaian yang terjadi. Alam bawah sadar seakan dibikin penasaran dengan siapa lagi yang akan mengantri menjadi korban seni instalasi maut yang selalu dihiasi dengan banjir darah segar.
Meski menurut saya, ini bukan film terbaik Joko Anwar, namun saya masih bisa dengan leluasa menikmati Ghost in the Shell tanpa terlalu banyak berpikir. Joko berani bermain-main dengan gambar, termasuk mengambil langkah berani dengan membuat film bersetting sebagian besar secara keseluruhan di dalam lapas. Joko Anwar juga menggait kurang lebih 412 pemain film yang hampir semuanya laki-laki. Bahkan sosok perempuan di film ini pun gak dimunculkan fisiknya, hanya sebatas suara telepon, foto, dan video FYP. Benar-benar tidak menghadirkan perempuan secara real. Hanya sosok Novi Ilham yang digambarkan sebagai lelaki dengan sifat feminin yang lebih dominan. Film ini benar-benar menyuguhkan ensemble cast luar biasa. Penampilan Andy Arfian sudah naik kelas, pemain lain juga sanggup memainkan peran masing-masing sebagai narapidana yang dihadapkan pada teror mencekam. Mereka juga sanggup menciptakan dinamika yang pas antara keseriusan horor dan bumbu komedi yang kebanyakan di luar nalar. Joko Anwar lebih memanfaatkan komedi situasi yang lebih efektif memancing tawa dengan tata visual kuat, gaya estetika unik, melibatkan kolaborasi lintas seni dengan ilustrator lokal menghasilkan tontonan menghibur. Salah satu elemen yang membuat film ini juga semakin memiliki kekuatan untuk bercerita adalah dukungan scoring yang sangat berbeda dari biasanya. Saya sebagai penonton tidak diberi hentakan musik-musik orkestra, melainkan paduan suara manusia yang dimanipulasi menjadi sebuah kompilasi kengerian suara organik yang indah dan menyatu. Agi Narotama sepertinya memang sudah memahami musik model apa yang ada di benak Joko Anwar. Bahkan saat saya menonton trailernya pun, skor musik yang digunakan pun juga sebuah aransemen ulang lagu anak Cicak-Cicak di Dinding yang diolah menjadi lebih begitu dewasa, lebih suram, dan intimidatif. Sayangnya scoring tersebut tidak muncul di film. Visual effect di film ini terasa begitu kaya, mewah, dan grande. Ada banyak gambaran seram, mencekam, mengancam, sekaligus mematikan yang ditampilkan lewat sajian kematian beberapa korban dalam bentuk seni instalasi mayat segar. Sebagai perwujudan teror hantu yang tidak biasa, Joko Anwar sepertinya memanfaatkan talenta kreatif lokal untuk menciptakan ruang kolaborasi seni yang memperkuat ekosistem visual dalam film. Secara keseluruhan, Ghost in the Shell adalah ungkapan keresahan Joko Anwar terhadap kondisi bermasyarakat di Indonesia, di mana ketidakadilan terjadi di mana-mana. Di sini secara khusus menyorot koruptor yang tetap hidup enak meski telah divonis di penjara. Demikian video reaksi dari film Ghost in the Shell yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.